Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran daring matematika peminatan dari rumah. Melanjutkan materi minggu kemarin, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai limit fungsi di ketahinggaan. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, kompetensi dasar yang pertama, menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Pada materi limit fungsi di ketahinggaan ada 2 subbab. Yang pertama, nilai limit fungsi rasional. Apa itu bentuk rasional? Apakah kalian masih ingat? Limit fungsi aljabar untuk X mendekati tahingga yang dapat diselesaikan dengan membagi peubah pangkat tertinggi. Ingat ya, membagi peubah pangkat tertinggi. Jadi kita fokus ke pangkat tertingginya. Adalah limit fungsi rasional yang berbentuk limit X mendekati tahingga Px dibagi Qx. Nah, jadi bentuk rasional itu bentuknya pecahan. Ibu akan memberikan cara cepatnya agar kalian lebih mudah memahami dan cepat mengerjakannya. Nah, di bentuk limit fungsi rasional ada bentuk umumnya. Limit X mendekati tahingga AX pangkat M ditambah BX pangkat M dikurangi 1 ditambah CX pangkat M dikurangi 2 ditambah dan seterusnya dibagi dengan PX pangkat N ditambah QX pangkat N dikurangi 1 ditambah RX pangkat N dikurangi 2 ditambah dan seterusnya. Jadi A, B, C maupun P, Q, dan R merupakan koefisien atau angka yang nempel di variabel. Sedangkan M dan N merupakan pangkat. Pangkat tertinggi, ingat ya, M pangkat tertinggi di pembilang dan N merupakan pangkat tertinggi di penyebut. Itu cukup, itu aja kalian yang harus kalian ketahui. Nah, ada 3 ketentuan yang harus kalian ketahui di limit fungsi ketahinggaan bentuk rasional. Yang pertama, jika M sama dengan N, pangkat tertingginya itu sama, maka hasilnya itu A dibagi P. Ambil koefisiennya. Selanjutnya, jika M lebih besar dari N, maka hasilnya bisa positif tahingga, bisa negatif tahingga. Untuk positif tahingga, jika tandanya sama, positif dan positif, atau negatif dengan negatif. Jika negatif tahingga, untuk tandanya yang berlawanan, positif dan negatif. Yang terakhir, jika M kurang dari N, maka hasilnya 0. Nah, ini 3 yang harus kalian ketahui ketentuannya. Contoh soalnya, untuk bentuk jika M sama dengan N, maka hasilnya itu akan A dibagi dengan P. Contohnya gini nih, limit X mendekati tahingga 4X ditambah 5 dibagi dengan 2X dikurangi 6. Lihat pangkat tertingginya. Nih, pangkat tertingginya yang ini pangkat tertingginya 4X dan 2X. Berarti itu X pangkat 1 kan sama.
Berarti kalian tinggal ambil koefisiennya, angka yang nempel di pangkat tertingginya, yaitu 4 dan 2. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Selanjutnya, contoh nomor 2. Limit X mendekati tak hingga 6x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 1 dibagi dengan negatif 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 10x tambah 4. Nah, cukup kalian lihat pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya di sini yang ini. Nah, yang ini kan sama itu 3 pangkat tertingginya. Berarti M sama dengan N. Ambil koefisiennya. 6 dibagi negatif 3. Hasilnya negatif 2. Apa kalian paham? Materi selanjutnya. Yang kedua itu jika M lebih dari N, maka hasilnya positif atau negatif tak hingga. Langsung ke contoh ya. Yang pertama, limit X mendekati tak hingga 4x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 6 dibagi dengan 3x dikurangi 12. Di sini kalian lihat pangkat tertingginya, yang ini kan. Nah, yang ini. Di pembilang itu pangkat tertingginya 2 dan di penyebut pangkat tertingginya 1. Berarti M lebih dari N. Nah, karena M lebih dari N dan bertanda sama positif dan positif, maka hasilnya positif tak hingga. Selanjutnya nomor 2, limit X mendekati tak hingga negatif 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 9 dibagi dengan 2x pangkat 2 dikurangi 11x ditambah 3. Pangkat tertingginya berapa? Ya, 3 dan 2. Karena M lebih dari N dan berlawanan tanda. Tuh, berlawanan tanda, maka hasilnya itu negatif tak hingga. Bisa kan membedakan antara hasilnya positif tak hingga dan negatif tak hingga. Yang ketiga, jika M kurang dari N, maka hasilnya akan 0. Contoh soalnya, limit X mendekati tak hingga, X ditambah 2 dibagi dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Pangkat tertingginya berapa? Ya, 1 dan 2. Berarti berapa? 1 dan 2. Berarti M-nya kurang dari N. Maka hasilnya berapa? Hasilnya itu 0. Yang ini kan, nah ini 0. Selanjutnya, limit X mendekati tak hingga, X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 7 dibagi dengan X pangkat 4 kurangi 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 1. Pangkat tertingginya itu M-nya 3 dan N-nya 4. Berarti M kurang dari N. Maka hasilnya 0. Mudah bukan? Nah, itu 3 bentuk atau ketentuan dari limit fungsi diketahinggaan bentuk rasional. Selanjutnya, yang kedua itu nilai limit fungsi irasional. Tadi bentuknya rasional, sekarang bentuknya irasional. Berarti kalau irasional bentuknya apa? Ada yang masih ingat? Apa itu irasional? Di kelas 10 sudah dipelajari. Nah, ini limit fungsi irasional untuk X mendekati tak hingga yang berbentuk akar dapat diselesaikan dengan mengalihkan bentuk sekawan. Berarti
irasional itu bentuk akar. Ingat ya, rasional bentuk pecahan dan irasional bentuk akar. Nah, bentuk akar ini bisa diselesaikan dengan mengalihkan bentuk sekawan. Tapi Ibu akan memberikan cara cepatnya ya. Cara cepatnya itu, ini ada bentuk umumnya. Limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi dengan akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, ini bentuk umumnya. Nah, jika A sama dengan P, lihat di bentuk umumnya. A sama dengan P, maka gunakan rumus B dikurangi Q dibagi dengan 2A. B dikurangi Q dibagi dengan 2A. Selanjutnya, jika A lebih dari P, maka hasilnya positif tak hingga. Jika A kurang dari P, maka hasilnya negatif tak hingga. Dan yang terakhir, jika A sama dengan P dan B sama dengan Q, maka hasilnya 0. Nah, bedanya dari rasional dan irasional, tadi kalau rasional kita fokusnya ke pangkat tertingginya. Nah, kalau untuk fungsi irasional, kalian lihat ke koefisiennya, angka yang nempel di variabelnya. Itu kan, kalian harus bisa membedakannya. Nah, ini semua ada syaratnya, yaitu A, B, C, P, Q, dan R bilangan-bilangan real di mana A tidak sama dengan 0 dan P tidak sama dengan 0. Itu syaratnya. Kita ke contoh soalnya. Yang pertama kan tadi A sama dengan P, maka gunakan rumus B dikurangi Q dibagi dengan 2A. Nih, ada contoh soal limit X mendekati tak hingga akar 3X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6 dikurangi dengan akar 3X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1. Nah, 3 sebagai apa? Iya, A. 4 sebagai? Iya, B. Dan negatif 6 sebagai? Ya, C. Selanjutnya, 3 sebagai? Ya, P. Negatif 2 sebagai? Ya, Q. Dan negatif 1 sebagai? Ya, R. Nah, itu A, B, C, dan P, Q, R. Nah, lihat. A dan P itu sama. 3 kan? Berarti karena A sama dengan P, maka kalian gunakan rumus B dikurangi Q dibagi dengan 2 akar A. B-nya berapa? 4. Q-nya berapa? Negatif 2. A-nya berapa? 3. Nah, tinggal substitusikan ke rumus itu. Nah, ini. Berarti 4 dikurangi negatif 2 dibagi dengan 2 akar 3. Berarti 4 ini jadi positif kan? 4 tambah 2 hasilnya 6 dibagi dengan 2 akar 3. X kuadrat dikurangi 6X tambah 3. Nah, tadi kata Ibu untuk fungsi irasional di limit fungsi itu harus bentuk dalam akar semuanya. Nah, untuk contoh soal nomor 2, yang bagian kiri itu belum bentuk akar. Berarti kalian harus bentuk akar dan kuadratkan. Kuadratkan dan bentuk akarkan. Nah, jadi seperti ini nih. Limit X mendekati tak hingga ini. Nah, ini yang X kurangi 2 itu dikuadratkan. Jadi berapa?
X dikuadratkan X kuadrat, 2 kali X dikurangi 2 menjadi negatif 4X, dan negatif 2 dikuadratkan menjadi 4. Lalu akarkan. Nah, jadi perbedaannya dari contoh 1 dan contoh 2 itu yang contoh 2 belum bentuk akar. Berarti kalian tinggal akarkan dan kuadratkan. Bisa kan untuk menguadratkan? Bisa menggunakan rumus yang A dikurangi B kuadrat itu A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat, atau kalian bisa manual dengan menggunakan X kurangi 2 dikali dengan X kurangi 2. Tinggal kalikan. Nah, hasilnya itu jadi limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 dikurangi akar dari X kuadrat dikurangi 6X ditambah 3. Nah, setelah bentuk akar, keduanya kalian bisa menggunakan cara yang tadi. Di sini A-nya berapa? Iya, 1. B-nya? Iya, negatif 4. Dan C-nya? Ya, 4. P-nya berapa? Ya, 1. Q-nya? Iya, negatif 6. Dan R-nya? Ya, 3. Nah, apakah A dan P sama? Iya, sama. Berarti kalian bisa menggunakan rumus B dikurangi Q dibagi dengan 2 akar A. B-nya tadi berapa? Ya, negatif 4. Q-nya berapa? Negatif 6. A-nya berapa? 1. Tinggal substitusikan ke rumus. Jadi negatif 4 dikurangi dengan negatif 6 dibagi dengan 2 akar 1. Negatif 4 tambah 6 berapa? 2. 2 dibagi 2 akar 1 berapa? 1. Hasilnya 1. Nah, ini contoh soal yang pertama. Selanjutnya bentuk yang kedua. Jika A lebih besar dari P, maka hasilnya positif tak hingga, dan jika A kurang dari P, maka hasilnya negatif tak hingga. Nah, ada 2 contoh soal ini. Yang pertama, limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 dikurangi dengan akar X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Nah, kita lihat A-nya berapa? 4. P-nya berapa P-nya? Ya, 1. Berarti kalau 4 dan 1 gimana? Berarti kan 4 lebih besar dari 1. Nah, kalau lebih besar berarti hasilnya positif tak hingga. Selanjutnya yang nomor 2, limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 dikurangi dengan akar 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 6. A-nya berapa? Ya, 1. P-nya berapa? Ya, 2. Ini kan. Berarti A kurang dari P. Jika A kurang dari P, maka hasilnya negatif tak hingga. Cuma gitu aja. Jadi kalian harus tahu ketentuannya yang ini nih, ketentuan. Selanjutnya yang ketiga itu jika A sama dengan P dan B sama dengan Q, maka hasilnya 0. Langsung ke contoh. Limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat dikurangi 10X ditambah 9 dikurangi akar X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 11 sama dengan 0. A-nya berapa? Ya, 1. P-nya berapa? 1. B-nya berapa? Ya, negatif 10. Q-nya berapa? Negatif 10. Sama kan? A sama dengan P dan B sama dengan Q. Nah, maka hasilnya 0. Itu. Jadi ini cara cepatnya dari rasional dan irasional. Mudah-mudahan
kalian mengerti materi pertemuan kali ini. Silahkan kerjakan latihan soalnya. Ini cukup banyak, tetapi dengan menggunakan cara cepat kalian akan lebih cepat mengerjakannya. Sekian dari Ibu, semoga kalian memahami materi yang Ibu jelaskan. Tetap semangat, belajar di rumah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.